Siapakah Baal yang sebenarnya? Dewa atau setan? Dan mengapa Dewa Baal merasuki kisah-kisah paling gelap dalam Alkitab Perjanjian Lama? Tontonlah video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Dalam Alkitab, Baal merupakan dewa yang disembah oleh beberapa bangsa di Timur Tengah kuno, termasuk juga penduduk Kanaan, musuh dari bangsa Israel. Asal-usul nama Baal berasal dari bahasa Semit yang berarti pemilik atau Tuhan. Menurut Alkitab, pemujaan kepada Baal dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala yang tidak sesuai dengan ajaran monoteisme Israel, hanya menyembah Tuhan Yahweh, yaitu Tuhan Israel. Di Israel, ada beberapa raja, termasuk Ahab, terpengaruh oleh istrinya Izebel untuk mendukung pemujaan kepada berhala Baal ini. Dalam kitab Raja-Raja pasal 18, Nabi Elia sangat menentang penyembahan berhala ini yang dilakukan oleh orang Israel, khususnya yang dipimpin oleh Raja Ahab dan Ratu Izebel yang mempromosikan penyembahan dewa Baal di kalangan Israel. Suatu ketika, Elia menantang 450 nabi Baal tersebut untuk membuktikan Tuhan siapakah yang sejati. Kemudian Nabi Elia meminta mereka untuk mengundang api turun dari langit dan membakar korban yang mereka persembahkan. Setelah para nabi Baal berdoa, dan sepanjang hari mereka melakukan ritual, namun tidak ada hasilnya. Kemudian Elia melakukan gilirannya dengan mempersiapkan korban bakarannya sendiri. Elia bahkan membuatnya lebih sulit dengan membasahi kayu dan korban bakaran tersebut sampai genangan air mengelilingi mezbah itu. Elia berdoa kepada Tuhan Israel, dan secara dahsyat, api dari langit turun dan membakar seluruh korban kayu, batu, dan bahkan menjilat habis air yang mengelilingi di mezbah itu. Peristiwa tersebut juga menandai kemenangan besar bagi Nabi Elia terhadap penyembahan berhala dan membawa perubahan penting dalam sejarah kerohanian umat Israel. Seperti apa praktek pemujaan dewa Baal? Yang pertama, tempat peribadatan. Ritual pemujaan biasanya diadakan di lokasi yang dianggap sakral, terutama di puncak bukit atau tempat tinggi yang dikenal sebagai bama. Tempat-tempat ini diyakini sebagai titik persentuhan antar dunia manusia dan para dewa, di mana pemujaan dan upacara persembahan dapat dilangsungkan secara lebih dekat dengan makhluk-makhluk gaib. Yang kedua, upacara persembahan dan korban. Dalam melakukan pemujaan dewa Baal, para penganutnya sering kali melaksanakan serangkaian upacara persembahan, menyerahkan korban yang hidup, seperti sapi, domba, atau kambing. Ritual seperti ini untuk mendapatkan keberkahan, perlindungan dari bencana alam, namun terdapat juga catatan yang menyatakan ritual persembahan anak bayi. Yang ketiga, ritual kesuburan. Ritual kesuburan dilaksanakan untuk menarik hujan dan memastikan hasil panen yang melimpah. Pertunjukan musik, tarian, serta nyanyian bertema kesuburan sering mengiringi upacara ini. Dalam beberapa kasus, aspek ritual seksualitas juga dihadirkan untuk melambangkan persatuan antara dewa dengan pasangannya sebagai simbol kelahiran serta pertumbuhan. Apa perintah Tuhan kepada bangsa Israel? Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, Tuhan telah memberikan perintah-perintah yang tegas kepada mereka melalui Musa, yang termuat dalam kitab Ulangan tentang larangan penyembahan ilah-ilah berhala orang Kanaan. Melalui Musa, Tuhan memperingatkan bahwa berhala orang Kanaan adalah kejahatan dan kebinasaan bagi mereka. Perintah ini penting untuk mencegah pengaruh buruk praktik keagamaan Kanaan yang sering kali berkaitan dengan praktik-praktik amoral yang merusak, seperti mempersembahkan anak, prostitusi, dan ritual-ritual magis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam hukum Taurat. Dalam Injil Matius 12, ayat 27, Yesus menyebut nama Beelzebul ketika berbicara tentang setan. Dalam konteks ini, Yesus mengaitkannya dengan dewa Baalzebub yang disembah oleh bangsa Filistin di Kanaan, seperti yang dijelaskan dalam kitab 2 Raja-Raja 1, ayat kedua. Nama Beelzebub berasal dari istilah Baalzebub yang secara harfiah berarti Tuhan lalat dan menjadi simbol kenajisan.
Secara teologis Kristen, semua bentuk Baal yang ditemukan dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai manifestasi setan yang menyamar sebagai dewa. Dalam pandangan ini, penyembahan kepada Baal atau berhala lainnya bukan hanya dianggap sesat, tetapi juga sebagai bentuk penyembahan kepada roh-roh jahat. Kesimpulannya, Baal yang disebutkan dalam Alkitab bukan hanya merepresentasikan dewa kesuburan dan kebudayaan kuno, tetapi dalam narasi Alkitab, Baal adalah simbol kehadiran setan yang menyamar. Lebih tegas lagi, penyebutan Beelzebul dalam Injil Matius mengukuhkan berhala Baal tidak hanya sebagai dewa yang menyesatkan, tetapi merupakan representasi dari setan yang haus akan penyembahan dan penghormatan yang seharusnya diberikan hanya kepada Tuhan Yahweh, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.